Pemirsa, aktivitas operasional yang dilakukan sebuah perusahaan dapat berdampak positif atau negatif bagi lingkungan hidup. Untuk itu, mereka wajib melakukan pengelolaan dampak dengan mengikuti standar yang ditetapkan. Selain untuk mencegah kerusakan lingkungan, juga untuk mengejar target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 hingga 41% di tahun 2030 mendatang. Seperti apa proses penilaian oleh Kemen LHK dan Kementerian Perindustrian? Apa dampak penilaian bagi perusahaan yang bersangkutan? Dan apakah hal itu sudah memadai untuk menjaga kelestarian lingkungan? Kita akan diskusikan hal ini dengan narasumber kompeten bersama saya Eliza Hasan. Inilah Green Talk. Penghargaan industri hijau kepada perusahaan industri dilakukan melalui tahap seleksi dan penilaian. Penilaian dilakukan terhadap perusahaan industri manufaktur yang telah menerapkan prinsip industri hijau. Kepesertaan bersifat partisipatif, sukarela atau tidak ditunjuk, serta terbuka bagi seluruh industri manufaktur nasional dan dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu kategori industri besar, kategori industri menengah, dan kategori industri kecil. Pada tahun ini pemilihan proper dilakukan terhadap 2.034 perusahaan, terdiri dari 972 perusahaan di bidang agroindustri, 584 industri manufaktur dan prasarana jasa, serta 482 perusahaan bidang pertambangan, energi, dan migas, melalui kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup di 33 provinsi untuk penilaian ketaatan. Ya, bersama saya sudah hadir Bapak Dasrul Caniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian LHK, lalu Ibu Emy Suryandari, Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian, dan juga Ibu Lucia Karina, Pengurus Apindo Bidang Kebijakan Publik. Terima kasih Pak Dasrul, Ibu Emy, dan juga Ibu Karina. Ini kalau kita lihat terkait dengan penilaian atau proper KLHK, saya langsung ke Pak Dasrul nih. Pak Dasrul, kita lihat bahwa di 2019-2020 saja jumlah pendaftar, ya kalau bisa dilihat itu diikuti cukup banyak sekitar 2.308. Bahkan di tahun ini saja angkanya juga meningkat, ada sekitar 2.642. Tapi berdasarkan hasil tahun lalu ini yang lolos cuman 32 perusahaan, ya Pak. Koreksi bila saya salah ini. Ini kenapa Pak? Dari ribuan hanya 32 perusahaan yang hanya mendapatkan peringkat emas. Ini begitu sulitkah mendapatkan peringkat ini atau seperti apa, Pak Dasrul? Ya, tahun 2020, jadi yang kita nilai itu tahun 2020 ada 2.035 perusahaan. Ya. Dari 2035 itu 2 perusahaan itu peringkat hitam, kemudian 233 itu peringkat merah, 1.629 biru, 125 perusahaan hijau, dan 32 perusahaan itu dapat peringkat emas. Nah, emas ini adalah peringkat tertinggi untuk penilaian kinerja perusahaan di bidang lingkungan yang diperingkat oleh KLHK, Bu Eliza. Oke, baik. Anda katakan tadi ada 5 kategori: emas, hijau, biru, merah, hitam. Nah, hanya peringkat 32 perusahaan dari ribuan perusahaan. Apakah memang begitu sulit, Pak, untuk mendapatkan peringkat emas ini, atau sebenarnya bagaimana proses untuk mendapatkan peringkat-peringkat ini? Ya, peringkat emas itu memang terbatas. Jadi tidak akan bisa sampai 100 atau 200 gitu. Dia range-nya sekitar 20 sampai 35 saja, Bu Eliza. Karena itu ada presentasi. Jadi presentasi dari hijau yang terbaik, kemudian dari hijau terbaik itu kita pilih sekitar 50 sampai 60 perusahaan. Kemudian dari sini diseleksi lagi, maka terpilihlah 32 perusahaan itu.
Oke, nih itu masuk dalam kategori apa Pak? Atau tadi Anda katakan harus sebelum mendapatkan kategori hijau harus dulu perusahaan masuk kategori biru. Nah, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya yang masuk kategori merah hitam ini kan seperti apa? Perusahaan seperti apakah yang masuk kategori merah hitam, kemudian biru, hijau dan emas? Untuk mendapatkan biru, perusahaan itu harus taat dulu terhadap dokumen lingkungan, AMDAL atau KUPL. Kemudian harus taat terhadap emisi udara, taat terhadap air limbahnya, kemudian taat terhadap pengolahan limbah B3. Nah, setelah lolos itu kita nilai apakah ketaatan ini 100% atau tidak. Nah, kalau yang lolos 100% maka akan dinilai tadi di atas taatnya, beyond compliance. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada efisiensi energi, penurunan emisi gas rumah kaca, air limbah dan seterusnya. Nah, di luar itu ini taat ada lagi yang perlu diperhatikan perusahaan adalah bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat yang kami nilai adalah pembinaan terhadap masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, ini harus berkelanjutan. Kemudian dihitung skala yang seperti apa peningkatan itu harus ada hitungan-hitungan ekonominya. Nah, perusahaan seperti itulah yang dapat emas. Baik, saya beralih ke Ibu Emy. Bu Emy, kalau tadi di KLHK ada proper, kita tahu di Kemenperin ada sertifikasi industri hijau, Bu. Kalau sertifikasi industri hijau sendiri dari Kemenperin, Bu, ini bisa dijelaskan, Bu, apa tentunya terkait dengan hal ini? Baik, terima kasih Ibu Eliza pertanyaannya. Jadi kalau di Kementerian Perindustrian kita punya sebetulnya ada dua, Bu Eliza. Yang satu adalah sertifikasi industri hijau, di mana ini adalah kepada pemberian sertifikat kepada perusahaan yang telah memenuhi standar industri hijau. Jadi kami punya tools yang kita sebut sebagai standar industri hijau. Jadi industri kalau sudah comply terhadap batasan-batasan yang ada di dalam standar industri hijau kita, maka kita akan memberikan sertifikat kepada perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut berhak untuk mencantumkan logo industri hijau di produknya. Nah, sertifikasi industri hijau ini bersifat voluntary dan kita memang ada dasar hukumnya yaitu di dalam undang-undang kita nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Nah, kalau yang kedua lagi tadi Bu Eliza adalah penghargaan industri hijau. Jadi kalau penghargaan industri hijau ini adalah lebih kepada bagaimana kita mengedukasi untuk perusahaan-perusahaan industri berkompetisi dan kemudian akan kita berikan mereka penghargaan industri hijau mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Dan ini juga sifatnya masih voluntary. Jadi perbedaan sertifikasi dan penghargaan adalah kalau sertifikasi sudah ada patokan yang jelas yang kita sebut sebagai standar industri hijau. Kalau penghargaan itu adalah lebih kepada kompetisi di mana di situ tentu poin-poinnya tiap perusahaan akan berbeda-beda tergantung dari pencapaiannya. Tapi secara garis besar aspek atau indikator yang dilihat baik dari sertifikasi maupun dari penghargaan itu sama, Bu Eliza. Kita juga bicara terkait dengan efisiensi bahan baku, kemudian efisiensi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, efisiensi air, efisiensi dari proses produksi, pengelolaan limbah. Kemudian juga tadi sama Pak Dasru juga menyebut tentang emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir adalah kita juga tentang komitmen manajemen dan juga program-program CSR-nya. Jadi kalau saya boleh menyampaikan industri hijau baik sertifikasi maupun penghargaan industri hijau kita fokus hampir 70% di efisiensi proses produksi di dalam perusahaan industri itu sendiri. Saya beralih ke Bu Karina dari Apindo sendiri. Ini seperti apa sih mungkin dari pengalaman Anda terkait dengan untuk mendapatkan sertifikasi industri hijau ataupun dapat proper dari KLHK sendiri? Anda melihatnya seperti apa? Pengalaman Anda untuk mendapatkan ini apakah begitu sulit atau seperti apa sih Bu Karina? Terima kasih Mbak Emy. Pertama-tama saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pemberian penghargaan kepada industri-industri yang melakukan gerakan hijau atau sustainability.
Mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan bersama untuk dilakukan perbaikan terhadap inisiatif yang baik yang sudah dilakukan oleh KLHK dan Kementerian Perindustrian. Yang pertama adalah satu, apakah dimungkinkan proyek ini tuh di-merger antara KLHK dan Kemenperin sehingga bisa menjadi satu kesatuan program baik bagi industri itu sebetulnya akan jauh lebih bagus karena kita tidak dipusingkan lagi dengan adanya assessment yang dilakukan oleh Kementerian A atau Kementerian B atau Kementerian C gitu. Ini yang poin pertama. Kemudian yang kedua, khususnya yang saya dapat dari sharing teman-teman, untuk proper itu dilakukan assessment oleh tim KLHK lokal dan tim KLHK nasional. Kadang-kadang pada saat mereka melakukan assessment ini, ada perbedaan pendapat atau perbedaan pengertian antara pihak dari asesor dinas KLHK lokal dengan asesor dari pihak Kementerian Nasional nih. Nah ini juga mungkin catatan supaya pemahaman terhadap standar industri hijau atau proper itu harusnya sama antara mau itu di lokal maupun di level nasional. Kita lihat pemenang-pemenang dari yang mencapai gold, karena tadi kan Mbak juga sebutkan pemenang gold kayaknya susah banget gitu. Nah yang saya dapat input dari teman-teman untuk yang pemenang rating tertinggi ini, mereka agak kesulitan. Karena faktor yang dihitung itu adalah kontribusi terhadap sponsorship atau dukungan community development pada sumbangan-sumbangan ke masyarakat ataupun kemitraan dengan masyarakat. Dan itu kalau nilainya adalah 5%, kalau nggak salah 5% ya Pak Desrul ya, Komdev itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi no wonder yang bisa dapat mungkin seperti Pertamina, kemudian Semen Indonesia, dan lain sebagainya. Sementara perusahaan-perusahaan yang lain itu mereka agak sulit untuk mencapai hal tersebut. Nah, kami sempat juga berdiskusi dengan beberapa teman, mungkin kalau misalkan persentase untuk mendapatkan ini itu diturunkan dan diganti dengan inisiatif renewable misalkan, atau inisiatif jadi dilihat bukan dari nilainya, tapi dilihat dari value aktivitas yang dilakukan. Misalkan water replenishment atau menggantikan air yang telah dipakai. Upaya itu mungkin ada perhitungannya berapa persen. Kemudian kalau mereka menggunakan sumber energi yang bukan berasal dari fosil itu berapa persen. Kemudian kalau mereka melakukan community development, jadi bukan sumbangan tapi mengembangkan masyarakat itu mempunyai ketahanan terhadap ekonomi, mereka bisa menjadi entrepreneurship atau dia akan menciptakan nilai-nilai value secara ekonomi bagi masyarakat tersebut atau hal yang lainnya. Nah itu mungkin jauh lebih mudah untuk bisa diraih oleh teman-teman industri daripada berpatokan pada berapa besar sumbangan yang diberikan oleh perusahaan tersebut untuk masyarakat. Jadi lebih melihat nilai yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Itu yang sempat kami diskusikan dengan beberapa teman. Tapi terlepas dari ini, Bu Emi dan Pak Dasrul, ini merupakan inisiatif pemerintah yang luar biasa dalam mendukung sustainability, dan mudah-mudahan sih ini bisa menjadi salah satu titik poin untuk kita bisa mencapai yang namanya target sustainability development goals. Which is kita sampai sekarang masih jauh kemana-mana. Tapi mungkin kalau persentase Komdev, kemudian juga beberapa ukuran dalam pencapaian itu bisa diganti, saya rasa itu juga bisa betul-betul mendorong semua perusahaan, mau itu kecil atau besar, untuk bisa mendapatkan peraihan gold ataupun biru ya, atau kalau di tempat Kemenperin itu apa ya Mbak ya istilahnya?
level 1, level 5 yang tertinggi, bukan? Level 5, mencapai level 5. Semakin banyak yang mencapai level 5, tentunya itu akan mendorong yang lain-lain untuk mencapai. Daripada mereka udah merasa berat untuk mencapai itu duluan. Itu aja, Memi, makasih. Baik, Bu Karina, tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Green Talk. Sayang sekali tidak bisa bergabung selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya, dan kita masih akan membahas tadi terkait dengan hal-hal yang memang juga ini menjadi sebuah catatan juga dari Apindo untuk Menperin dan juga KLHK nih. Kita akan membahasnya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Green Talk.